Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan wabah demam berdarah di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini kami beri subjudulnya kombinasi buruk untuk bencana nasional, dalam arti bencana kesehatan nasional ya. Dalam arti ini bisa berpotensi ya, bukan mesti begitu, tetapi judul memang kami buat bombastis untuk kewaspadaan kita. Ya, jadi nanti yang akan kita bahas adalah satu, tentang adanya COVID-19 di negara-negara yang endemik dengue atau dengue demam berdarah ya. Kemudian kemiripan gejala antara tidak hanya gejala ya, kemiripan antara COVID-19 dengan DBD. Kemudian bila COVID-19 dan DBD mewabah bersama, ya, apa risikonya gitu. Apa kerugiannya? Kemudian yang terakhir adalah apa yang harus dilakukan untuk menghindari bencana tersebut ya. Yang pertama kita masuk ke COVID-19 di negara endemik dengue ya, DBD. Ya, kita tahu bahwa dulu pertama kali kan dilaporkan di Wuhan, Cina ya, COVID-19 ini. Kemudian dengan sangat cepat dia menyebar ke berbagai negara ya, sehingga ke 213 negara di seluruh dunia ya, termasuk di negara-negara Amerika Selatan ya, kemudian negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia ya, serta beberapa negara Asia yang lain ya, seperti Pakistan, Bangladesh, India, yang juga daerah-daerah yang mengalami endemik dengue atau endemik DBD ya. Nah, itu yang pertama. Satu itu dulu, bahwa daerah-daerah atau negara-negara yang biasanya ditemukan DBD sudah terjangkit COVID-19 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah menariknya adalah selama 2 dekade terakhir ya, jumlah kasus DBD demam berdarah dengue yang dilaporkan ke WHO itu meningkat lebih dari 8 kali ya. Kalau di tahun 2000 itu ada 0,5 juta kasus ya, di tahun 2019 sudah menjadi 4,2 juta kasus ya. Nah, tentu kalau kita lihat ya, peningkatan jumlah kasus ini disertai dengan peningkatan angka kematian akibat demam berdarah dengue ya, dari 960 di tahun 2000 menjadi 4032 di tahun 2015 ya. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama tadi, COVID sudah menyebar di seluruh dunia, termasuk negara-negara yang biasa ditemukan DBD di daerah tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bahwa DBD itu ternyata mengalami peningkatan jumlahnya, kasusnya itu. Nah, kasus DBD itu seringkali meningkat pada musim hujan dan di saat temperatur yang tinggi. Nah, saat ini ya, kita di negeri kita ini sedang memasuki musim hujan. Nah, maka sengaja topik ini kita angkat karena untuk mewaspadai ini ya, agar tidak terjadi bersama-sama wabah DBD dan wabah COVID-19 ya. Nah, ini permasalahannya. Kemudian kita masuk ya, ini ya, kemiripan antara COVID-19 dengan DBD. Pada pasien DBD itu terjadi kebocoran pembuluh darah ya, yang ini ya, terjadi kebocoran pembuluh darah. Kemudian kalau kita lihat di sini, saya tunjukkan. Nah, ini DBD itu terjadi kebocoran pembuluh darah. Pada pasien COVID-19 juga terjadi kebocoran pembuluh darah. Ya. Kemudian pada pasien DBD itu bisa mengalami penurunan jumlah keping darah atau sel trombositnya berkurang. Ya. Pada pasien COVID-19 juga bisa disertai penurunan jumlah keping darah atau trombositopenia. Trombositnya turun ya. Kalau beberapa kali kita dulu
waktu wabah DBD seringkali trombositnya berapa. Nah, itu yang maksud ini, trombositopenia atau penurunan jumlah sel trombosit ya. Nah, pada pasien DBD maupun pada COVID-19 juga bisa terjadi gangguan pembekuan darah ya. Jadi keduanya memang mirip, sehingga pada beberapa kasus sulit untuk membedakan COVID-19 dengan DBD ya. Awalnya diduga COVID ternyata DBD, atau sebaliknya, awalnya DBD diduga DBD akhirnya COVID gitu ya. Nah, itu nanti yang menjadi menyulitkan kita untuk mendiagnosis apakah ini DBD apakah COVID-19. Nah, kemudian bila COVID-19 dan DBD mewabah bersama ya, apa risikonya? Nah, dan ini mungkin enggak? Ternyata mungkin sudah terjadi ya. Di bulan Agustus itu ada wabah DBD di Italia ya. Kalau nggak salah di Vicenza, Italia ya. Itu terjadi wabah DBD di Italia ya. Nah, padahal saat itu di Italia sedang mewabah COVID-19 ya. Jadi wabah COVID-19, kemudian ada ketumpangan wabah DBD. Nah, awalnya memang diimpor ya, kasusnya itu diimpor dari Sumatera Barat ya. Ada warga negara Italia yang berpergian ke Sumatera Barat ya, kemudian balik ke Italia. Nah, di Italia bergejala. Nah, rupanya di Italia itu banyak nyamuk Aedes albopictus ya, yang bisa menjadi vektor atau perantara penularan penyakit DBD ya. Ternyata bisa terjadi wabah di Italia. Nah, kalau sudah begitu bagaimana ya? Menyulitkan diagnosis karena apa? Seperti yang tadi disebutkan, ada kemiripan gejala ya. Kemudian juga menyulitkan pemeriksaan laboratorium karena ada dugaan bahwa ada cross reaksi pemeriksaan antibodi untuk DB maupun COVID-19 ya. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah kalau bisa mewabah COVID-19 dan DBD, yaitu bisa terjadi koinfeksi COVID-19 dengan DBD. Jadi satu orang bisa terkena COVID-19 juga terkena demam berdarah tinggi ini ya. Itu sudah dilaporkan di di Thailand ya. Sudah pernah dilaporkan ya. Nah, tentu ini akan lebih menyebabkan kondisi pasiennya yang lebih buruk gitu ya. Nah, kalau itu sampai terjadi wabah bersama ya, antara COVID-19 dan DBD ini, nah tentu akan membebani sistem kesehatan nasional terkait kesiapan rumah sakit ya. Kita sebagai contoh, kita saja ketika ada COVID, contohnya di Jakarta itu membuat rumah sakit darurat ya. Kemudian ada beberapa lagi di luar Jawa ya. Nah, itu kan perlu kesiapan ya. Kalau ada wabah lagi DBD kan jadi lebih berat lagi bebannya itu ya. Nah, tentu kan itu butuh dana ya, tentu akan membebani pendanaan ya. Nah, kemudian juga akan menyulitkan dalam pemberantasan dan penanggulangan. Kenapa? Nah, misalnya begini, orang disuruh kerja di rumah, work from home gitu ya. Nah, di rumah bisa terkena DBD, ya itu kan repot juga ya, sehingga memang perlu kehati-hatian dalam hal ini sehingga tidak terjadi COVID-19 dan DBD mewabah bersama ya. Begitu. Kemudian apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan ya mencegah COVID-19 dan juga mencegah DBD ya. Cuci tangan, memakai masker, jarak 1 meter ya, pola hidup bersih dan sehat ya. Tentu juga menguras, mengubur ya, menutup ya. Kemudian kalau misalnya kita mau lebih ekstrim, lebih tambah lagi ya, dengan menghilangkan tempat bersarangnya nyamuk ya. Misalnya
baju-baju yang digantung-gantungkan, ya itu sebaiknya digantung di lemari gitu ya, dan seterusnya ya, agar tidak terjadi sarang nyamuk ya. Jentik-jentik kalau misalnya sulit untuk diberantas ya dipakai abate ya, atau obat untuk pembunuh jentik-jentik nyamuk gitu ya. Ya, sekali lagi ini perlu dipertimbangkan ya, karena nanti kalau banyak yang sakit DBD, banyak yang sakit COVID ya, nanti rumah sakitnya akan penuh ya, itu akan membebani ya. Nah, sehingga kalau kita bisa melakukan pencegahan ya, tentu ini akan mengurangi atau bahkan akan bisa menghilangkan potensi mewabahnya bersama COVID-19 dengan DBD ya. Semoga kalau kita bisa melakukan pencegahan, tidak akan terjadi mewabahnya DBD dan COVID-19 ya. Semoga tidak terjadi dan cukup COVID saja, dan itu pun semoga bisa cepat segera berakhir. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.